Ustaz, saya main riba Ustaz, tapi harta saya tambah hari tambah banyak. Hati-hati, yang menjadi ukuran bukan di awal, tapi yang menjadi ukuran di akhirnya. Jangan-jangan setelah Anda mengucapkan itu, setahun kemudian, sebulan, atau sepekan, atau besok, jadi habis. Hati-hati, yang disebut dengan istidraj. Keharaman riba lebih berat dibandingkan keharaman judi. Riba hutang, riba yang dilakukan oleh kaum Yahudi, kaum jahiliyah, yang sering terjadi di tengah masyarakat. Ngomong-ngomong, banyak nggak Pak riba hutang? Buruknya riba di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam saya sebutkan poinnya kemudian dalilnya. Buruknya riba di dunia, satu, hartanya akan dihancurkan oleh Allah dari dua sisi. Yang pertama, hartanya akan dihabiskan oleh Allah, tidak ada tersisa kecuali min atau nol. Yang bermain riba, hartanya akan dihabiskan oleh Allah. Hati-hati. Ustaz, saya main riba Ustaz, tapi harta saya tambah hari tambah banyak. Hati-hati, yang menjadi ukuran bukan di awal, tapi yang menjadi ukuran di akhirnya. Jangan-jangan setelah Anda mengucapkan itu, setahun kemudian, sebulan, atau sepekan, atau besok, jadi habis. Hati-hati, yang disebut dengan istidraj. Maka hancur, ludes, habis hartanya. Yang kedua, yang dimaksud dengan hancur habis hartanya adalah, yaitu hartanya tetap banyak tapi tidak berberkah. Nominalnya banyak, nolnya ada 9. Berarti apa itu? Hah? Miliar mungkin. Nolnya ada 11, berarti triliun mungkin, tapi nggak berkah. Ini dua penafsiran dari firman Allah, dalilnya sekarang. Al-Baqarah surat kedua ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan harta riba dan menambah harta yang disedekahkan. Coba perhatikan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penafsiran dari Imam Ibnu Katsir. Ini tafsiran tadi bukan dari kantong saya. Dua jenis kehancuran pelaku riba, bukan dari kantong saya. Dari Imam Ibnu Katsir, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala annahu yamhaqur riba ay yudhibuhu imma bi an yudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi aw yahrimahu barakata malihi fala yantafi'u bih bal yu'adzibuhu bihi fid dunya wa yu'aqibu alaihi fil akhirah. Yang dimaksud dari ayat ini, Allah memberitahukan Allah akan menghancurkan riba, yaitu menghilangkan harta riba dengan dua. Imma dihilangkan sama sekali dari tangannya, nol, min, tidak ada harta sama sekali yang dia pegang akibat riba, atau dia diharamkan dari berkah hartanya sehingga dia tidak bisa mengambil manfaatnya. Contoh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, main harta riba tidak ada manfaatnya, meskipun hartanya banyak. Hartanya banyak, tidak ada manfaatnya, selalu merasa kurang. Anaknya masuk sekolah, anaknya paling nakal. Bangun rumah, rumahnya kebakaran. Kemudian mencoba usaha dagang, dikibulin orang, enggak berkah. Jangankan untuk menafkahi dirinya dan keluarga, orang tuanya dan adik-adiknya ataupun kerabatnya, untuk dirinya dan istrinya serta anak-anaknya saja sering merasa kekurangan, nggak berkah meskipun ada hartanya. Ini hati-hati, itu bahayanya riba. Yang pertama di dunia, kemudian bahayanya riba yang kedua di dunia, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan orang yang bermain riba diumumkan oleh Allah berperang dengannya. Diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang dengannya, sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah 278 sampai 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Artinya, wahai orang beriman, takutlah kepada Allah, tinggalkan riba, tinggalkan apa yang tersisa dari riba jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian tidak mengerjakannya, yaitu meninggalkan riba, maka
Allah mengumumkan dan Rasulnya mengumumkan peperangan dengan kalian. Baik ikhwah, apa nasib orang yang berperang dengan Allah? Bisa menang atau tidak? Tidak akan pernah bisa menang. Dan apa nasib secara spesifik orang yang tidak pernah, yang berperang dengan Allah, yang tidak pernah menang, yang pasti kalah? Maka jawabannya ada pada hadis riwayat Bukhari. Ya, pemahaman balik dari hadis ini, itulah nasib pelaku riba yang diperangi oleh Allah. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan peperangan kepadanya. Lalu bagaimana Allah menolong wali-walinya? Maka Allah mengatakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ini hadis qudsi riwayat Bukhari. Masih saja hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku menjadi penolongnya, tidak memeranginya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia mengambil, kakinya yang dengannya dia berjalan. Ini berarti maksudnya adalah orang yang ditolong oleh Allah, maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pemahaman baliknya, yang diperangi oleh Allah termasuk di dalamnya pelaku riba, tidak diberi apa? Petunjuk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pasti melihat yang haram, pasti mendengar yang haram, pasti melakukan pekerjaan dengan pekerjaan yang haram, pasti diberikan kesempatan berjalan ke tempat yang haram. Bahaya di dunia pelaku riba. Kalau kita memahami pemahaman secara terbalik hadis tersebut, yang lebih luar biasa lagi lanjutan dari hadisnya, wala in ista'adani la u'idzannahu wala in sa'alani la u'tiyannahu. Jika ia minta perlindungan kepadaku, wali aku tadi yang minta perlindungan, yang aku tolong, yang aku bantu, yang aku kuatkan, minta perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia, pasti. Jika minta sesuatu kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya, pasti. Pemahaman baliknya apa tadi? Pelaku riba berarti tidak dilindungi oleh Allah. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah, dan ini banyak. Lihat Anda, ya, saya atahadda, tantang. Kalau tidak percaya, lihat pelaku-pelaku riba, pasti keluarganya berantakan, pasti keluarganya hancur lebur, usahanya tidak jalan, anaknya semeraut kehidupannya. Ini para ikhwah, karena diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ambil buruknya riba di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Belum lagi para ikhwan yang dirahmati Allah, ada perkataan menarik saya ingin bacakan di sini. Perhatikan, beliau mengatakan, wa tahrimur riba asyaddu min tahrimil maisir. Keharaman riba lebih berat dibandingkan keharaman judi. Li'anna al-murabiyah qad akhadha fadlan muhaqqaqan min muhtaj. Nah, ini juga yang kedua. Ada hadiah enggak? Ada ya? Baik. Kenapa keharaman riba lebih parah dibandingkan keharaman judi? Siapa yang menjawab? Saya kasih hadiah. Nah, karena mengambil hak dari yang membutuhkan. Judi juga gitu. Tapi karena saya katakan siapa yang menjawab, mau salah mau benar, saya kasih hadiah. Makanya antum harus jeli, ya. Hadir kajian jangan mikirin bini kedua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya adalah kenapa pelaku riba lebih bejat dibandingkan pelaku judi? Karena pelaku riba yang diinjak
yang disakiti, dihina, dibejek-bejek, itu pasti orang miskin. Sedangkan pelaku judi, kadang yang menang judi orang miskin, kadang yang menang judi orang kaya. Paham maksud saya? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya terdapat berarti keburukan riba di dunia yang ketiga. Jangan-jangan mendatangkan doa orang-orang yang terzalimi gara-gara ribamu. Dan saya berbicara sekarang lebih fokus kepada riba hutang. Riba yang dilakukan oleh kaum Yahudi, kaum jahiliyah, yang sering terjadi di tengah masyarakat. Ngomong-ngomong, banyak nggak Pak riba hutang? Ya, menghutangi dengan riba atau berhutang dengan riba. Banyak tidak? Banyak. Ini Bapak Ibu para ikhwan yang dirahmati Allah. Jangan-jangan jadi keburukan yang ketiga, jangan-jangan keburukan riba di dunia mendatangkan doa orang-orang yang terzalimi. Padahal dia membutuhkan aturan kita tolong. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Seorang Allah masih saja menolong hamba tersebut selama hamba tersebut menolong saudaranya. Semestinya orang miskin ditolong. Man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan kesulitan seorang beriman dari kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan lapangkan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Semestinya seperti itu. Wa man wassa 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang sulit, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan akhirat. Semestinya ditolong, ini malah diinjak, ya, dimasukkan ke got, kemudian dipanggil anjing gila, ditimpain tangga. Apalagi itu kurangnya. Ya. Itu pelaku riba tuh seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Saya pernah, ini sebagai intermezzo saja, saya pernah nanya kepada guru saya, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Ustadz, gimana menghadapi orang yang sulit dinasehati tentang riba? Beliau mengatakan kondisional, sesuai dengan kondisi orang tersebut. Kalau disebutkan ayat, disebutkan hadis, orang tersebut menerima, cukup. Tapi biasanya kalau ada orang yang ngeyel, saya akan katakan begini, kata beliau. Anda pelaku riba. Semua kredit riba, motor, rumah, mobil, ya, kulkas, mesin cuci, semuanya kredit riba. Ya, kredit itu ada dua macam, ada yang halal tanpa riba, ada yang pihak ketiga berarti dengan riba. Ini kadang-kadang semua orang agar terlihat sempurna hidupnya, riba semuanya. Rumahnya kredit riba, kemudian mobilnya, motornya kredit riba. Kalau perlu celana kolornya itu kredit riba. Ya, maka orang-orang seperti ini kita nasihatin. Caranya bagaimana? Anda sekarang coba Anda punya ini semua, punya mobil, rumah, mega, kemudian motor, kemudian istri, kemudian semua perabotan rumah, tapi riba. Pas Anda ambil semua kuncinya, mati. Ya, pas Anda ambil semua kuncinya, Anda mati. Apa yang terjadi? Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Betul tidak? Mati. Maka Anda akan masuk ke dalam kubur membawa dosa riba. Yang mana siksanya adalah dia akan berada di sungai darah, dan setiap kali ingin keluar dari sungai darah tersebut, dia akan dilempari mulutnya dengan batu sampai hancur mukanya, dikembalikan lagi, seterusnya seperti itu sampai dibangkitkan hari kiamat. Pelaku riba seperti itu siksanya di kubur. Nah, Anda mati membawa dosa riba. Istri Anda masih muda, nggak mungkin dia sendirian. Dia akan nikah dengan suami barunya yang merasakan rumah megah, mobil mewah, motor. Istri Anda dengan suami barunya, rasain. Ya, itu tuh riba tuh. Untuk apa bergaya orang yang terpenuhi kehidupannya tapi dengan ngutangnya riba? Masa coba orang mau ngutang gesek, kartu kredit itu kan gesek. Makan gesek. Semiskin itu. Orang miskin aja nggak segitu-gitunya. Makan gesek. Ya, itu pelaku-pelaku kartu kredit. Maka saya dari awal katakan harus tebal telinganya. Ya, baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.